Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam tayangan video ini kami sedikit akan memberikan ulasan mengenai keterangan-keterangan di dalam box MCB serta jalur arah kemana saja gitu ya yang mensuplai arus listrik tersebut. Baik, di keterangan box MCB ini ada 6 grup ya. Di sini nomor 1 jalur untuk ke seluruh rumah. Nah, pengertiannya untuk lampu stop kontak di seluruh rumah itu mempergunakan MCB nomor 1, kecuali ya, ada kecualinya untuk area sekitar dapur. Contohnya di area untuk mensuplai ke stop kontak seperti ini. Nah, ini yang dekat wastafel ya, kecuali ke area ini ya. Ini nanti ada nomor urutnya lagi jalur ke sini ya. Ini yang terkecualinya ya, yang kecualinya tidak mensuplai ke sini nomor 1 tersebut gitu ya. Nah, tidak termasuk ke sini karena nanti ini memiliki jalur tersendiri gitu ya. Nah, ini adalah area-area yang tidak tergabung ke MCB nomor 1 ya. Baik, untuk di nomor 2 di sini keterangannya jalur 4 stop kontak, tapi di sini sebetulnya kami ralat ya bukan 4 tapi 5 stop kontak gitu ya. Yang disuplai oleh MCB nomor 2. Stop kontak mana-mana saja gitu yang disuplai arus listriknya dari nomor 2 itu gitu. Nah, stop kontaknya adalah stop kontak ini yang nomor 2 itu ya. 1 ini, kedua ini ya. Lalu yang ketiga dan keempat ini, dan yang kelima adalah ini. Nah, jadi kelima stop kontak itu ya mempergunakan jalur dari MCB nomor 2 gitu kan. Nah, lalu berikutnya nomor 3 ya. Di sini keterangannya jalur khusus stop kontak mesin cuci dan 1 lampu. Nah, jadi untuk nomor 3 ini ya dikhususkan untuk ke stop kontak ini saja ya, nomor 3 ini sama jalur untuk ke penerangan 1 titik penerangan di kamar mandi. Jadi stop kontak ini memiliki jalur tersendiri karena nanti bebannya lumayan gitu ya untuk mesin cuci. Jadi stop kontak ini tuh adanya di MCB nomor 3 gitu ya. Baik, lanjut. Lalu keterangan di nomor 4 ya, jalur AC depan ya. Nah, untuk AC jalur depan seperti ini ya, ini mempergunakan MCB nomor 4 ya. Ini AC kamar utama depan, ini mempergunakan MCB nomor 4. Lalu berikutnya yang nomor 5 ya, AC untuk jalur listrik AC nomor tengah ya, kamar tengah ya. Untuk yang nomor 5 ya. Jadi nomor 5 ini jalur listrik AC untuk kamar yang tengah. Lalu yang nomor 6 nih, yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir adalah jalur AC untuk kamar belakang. Ya, ini AC-nya ya. Nah, jadi itu saja penyampaian keterangan dari box MCB untuk mensuplai ke area-area mananya gitu ya. Lalu di berikutnya di sini kami memberikan informasi mengenai saklar untuk water heater. Jadi water heater itu bisa dihidupkan dan dimatikan melalui saklar yang ada di sini. Ya. Nah, di sini posisi nekan seperti biasa, menekan ke bawah itu untuk menghidupkan water heater ini, gitu ya. Nah, tetapi ketika selamanya rumah itu diisi, gitu ya, tidak perlu untuk di on off atau dimati hidupkan saklar tersebut. Biarkan saja standby di posisi on gitu ya, karena untuk awal menghidupkan gitu ya, untuk menghasilkan panas yang maksimal itu memerlukan waktu bisa lebih dari 2 jam. Maka dari itu ya fungsinya saklar tersebut hanya ketika untuk ditinggalkan yang cukup lama, silahkan di off-kan saklarnya tersebut. Tetapi ketika dipergunakan atau ada penghuni yang tinggal di rumah tersebut cukup lama, biarkan stopkan saklar dia punya water heater tersebut, biarkan di posisi hidup saja gitu ya. Oke, baik, ini untuk keterangan mengenai mesin pendorong ya. Mungkin ini tugas dari nantinya untuk pekerja ya yang disuruh gitu ya. Siapa saja bisa melakukannya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa stop keran ya. Kalau saya hitung nih di sini ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 stop keran. Ini dengan posisi tampilan seperti ini ya, ini posisi normal. Jadi air yang ke distribusi yang ke seluruh keran-keran tersebut mempergunakan pompa pendorong untuk supaya deras
ya, lalu mempergunakan filter supaya air tersebut menjadi lebih bagus, ya. Jadi dengan tampilan stop keran seperti ini, yang sudah seperti ini tuh, itu sudah posisi normal. Nah, kenapa sekarang kami berikan ke informasi atau keterangan melalui video ini? Kalau seandainya ke depannya, ya, contohnya karena mungkin yang namanya mesin tuh suatu saat ke depannya itu pasti ada perlu maintenance atau ada yang perlu diperbaiki atau ada masalah gitu ya. Sehingga di rumah tersebut pasti kalau yang tidak tahu itu di off semua. Padahal tidak perlu seperti itu. Kami ambil contoh. Contohnya mesin pendorong ini ada masalah ya, atau perlu maintenance baik mesin pendorongnya maupun filter airnya. Nah, otomatis ketika mau diperbaiki di rumah tersebut keran-keran itu sementara mati total, nggak ada air. Nah, untuk supaya ya tetap masih ada air gitu ya, kita perlu melakukan beberapa hal yang perlu dibuka dan perlu ditutup gitu ya. Contohnya, anggap saja sekarang ini mesin pendorong ini serta filter air itu perlu maintenance, tapi air harus tetap ada. Kita tinggal hanya melakukan tutup. Dia punya stop keran nomor 2, nah ini nomor 2 ini ditutup ya. Lalu nomor 3 juga boleh ditutup. Dan nomor 4 juga ditutup. Lalu nomor 1 dibuka. Ya. Nah, jadi dengan keterangan seperti itu ya, sudah lagi tidak mempergunakan mesin pendorong atau filter air karena mesin tersebut atau filter tersebut perlu maintenance. Ada perlu perbaikan, contohnya ya. Dengan seperti itu, air yang menuju ke keran-keran tetap ada, tetapi mempergunakan stok air yang ada di water torrent tanpa melalui mesin pendorong dan filter air. Oke, sudah jelas ya. Lalu berikutnya, ya, dengan posisi normal seperti ini, ya, tiba-tiba ada mau penambahan keran, ada mau perbaikan keran, ada mau penggantian stop keran di dalam rumah, itu keran-keran ada yang rusak perlu diganti, otomatis air tersebut perlu di stop terlebih dahulu, dimatikan sementara. Nah, untuk mematikan air sementara ke distribusi ke keran-keran tersebut, tidak perlu beberapa stop keran di area sini yang perlu ditutup, tidak perlu. Cukup mematikan atau menutup satu stop keran, yaitu nomor 4. Dengan ditutup nomor 4 ini, seluruh aktivitas air yang menuju ke distribusi itu akan terhenti total. Oke, mungkin ada beberapa hal lagi. Contohnya posisi stop keran ini, posisi tutup seperti apa, posisi terbuka seperti apa gitu ya. Oke, nah ini adalah gambaran dari posisi tampilan dari posisi stop keran itu sedang posisi tertutup. Tampilannya seperti ini. Jadi arah pipa ya, yang pipa yang menjalar dengan posisi stop keran itu memotong, itu artinya stop keran tersebut sedang posisi tertutup. Lalu bagaimana tampilan dari posisi stop keran dalam kondisi sedang terbuka gitu ya, tampilannya ya seperti ini. Nah, tampilan dengan seperti ini, stop keran yang warna biru itu sejajar dengan paralonnya, itu artinya stop keran itu dalam keadaan posisi terbuka gitu ya. Baik, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat, khususnya bagi pengguna rumah ini ya, pengguna peralatan alat listrik ini serta pengguna air dari rumah tersebut ya. Apalagi kalau toh ternyata teman-teman juga yang menyimak konten kami, insya Allah sedikitnya mungkin ada manfaat yang bagi yang belum tahu seperti apa posisi keran itu, stop keran itu posisi hidup, posisi mati gitu ya. Tetapi yang sebenarnya ini tuh ditujukan tayangan video ini untuk customer kami, khususnya pegawainya ya, yang mungkin nantinya diberi tugas untuk mematikan atau menghidupkan, itu hanya beliau yang akan melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.